Hati, kamu hanya dimanfaatkan, habis manis sepah dibuang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas general reading yang agak sedikit nyelekit ya, karena ini akan lebih menuju kepada personal diri kamu. Hati-hati, habis manis sepah dibuang. Jadi ya, kamu hanya akan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memanfaatkan kemampuan, bantuan, dan juga kapasitas kamu. Nah, seperti apa? Simak saja videonya sampai akhir, dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang akan kita gunakan sebagai media pembacaan kali ini. Nah, seperti apa yang muncul? Di kartu yang pertama, di sini ada kartu The Fool ya. Ini memang menggambarkan situasi yang aku lihat ya. Untuk diri kamu, jangan terlalu ceroboh. Jangan terlalu ceroboh terkait dengan segala sesuatu yang ada. Terkadang niat baik kamu itu tidak diimplementasikan dengan baik. Kenapa? Karena memang dalam situasi-situasi yang terjadi saat ini, kamu ketika ada orang kesusahan, ketika ada orang butuh bantuan, kamu selalu dengan mudahnya memberikan bantuan itu. Tetapi itu tidak diinterpretasikan hal baik juga untuk mereka yang sudah kamu tolong. Karena mohon maaf ya teman-teman yang beruntung menemukan video ini. Terkadang orang yang kamu bantu ini tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Sudah tahu dibantu, tetapi terkadang dia masih membicarakan kejelekan kamu di belakang. Terkadang dia masih berupaya juga untuk menjatuhkan kamu. Sehingga apa? Posisi yang terjadi adalah kamu juga harus bisa untuk memiliki keseimbangan di dalam hidup kamu. Kenapa harus seimbang? Boleh-boleh saja membantu orang lain. Boleh saja menolong orang lain. Tapi pastikan urusan kamu, perkara kamu, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kamu tuh membantu orang lain, membantu menyelesaikan masalah orang lain, tapi masalah kamu sendiri belum terselesaikan. Ini kan lucu. Jadi ya jangan sampai terjadi hal-hal yang semacam itu. Dan saat ini kamu mulai merasakan orang yang pernah kamu tolong secara sebelumnya sekarang malah menggigit kamu, sekarang malah berupaya untuk menjatuhkan kamu. Nah, ini kan juga kadang menjadi sesuatu yang cukup nyesek gitu loh. Sudah kamu tolong, sudah kamu angkat situasinya menuju ke arah yang baik, menuju ke tempat yang baik, tetapi karena satu dan lain hal, dia ternyata malah kelampok. Kelampok itu seakan-akan memang dia malah menusuk kamu dari belakang gitu loh. Padahal posisinya dia sebelumnya ketika susah, dia sebelumnya ketika dalam kondisi yang kesulitan, kamu hadir mengulurkan tangan, mengajak dia bangkit dan berdiri, dan kamu tolong sampai dengan dia bisa berjalan. Tetapi ya memang itulah yang namanya roda kehidupan. Terkadang orang lain itu tidak tahu berterima kasih. Ya mungkin di awal-awal oke lah dia masih bisa berbuat baik. Tapi semakin ke sini kamu bisa untuk melihat semakin ada karakter aslinya dari orang yang pernah kamu tolong ini. Sehingga apa? Dia pun juga posisinya saat ini juga tidak merasa pernah kamu tolong sebelumnya. Kenapa? Dia pun juga menganggap dia nggak minta untuk kamu tolong sejauh ini kok. Mungkin seperti itu posisi anggapan yang ada di dalam diri dia. Tapi yang jelas nggak apa-apa, yang namanya berbuat baik tentu itu kepada siapa saja. Tapi ya untuk saat ini ya tolonglah ini dijadikan sebagai pembelajaran supaya kedepannya kamu juga tidak ceroboh lagi, supaya kedepannya kamu juga tidak melakukan keteledoran kembali terkait dengan beberapa hal yang ada, terkait dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena ketika kamu masih terlalu sering teledor dengan beberapa hal yang ada, dengan beberapa hal yang terjadi, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa perkara dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang bakal muncul. Dan saat ini kamu juga apakah tidak boleh berbuat baik kepada orang lain? Berbuat baik tetap lanjut terus, tetapi kamu juga harus tahu mana orang yang seharusnya kamu tolong dan mana orang yang belum seharusnya untuk kamu tolong. Memang ya kamu ini menolong orang itu tanpa pamrih ya, tidak mengharapkan imbal balik, tidak mengharapkan balasan. Tapi ya ketika kamu diperlakukan seperti itu, ya siapa yang nggak nyesek, siapa yang nggak kecewa dengan situasi yang terjadi. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, tetap jadikan itu sebagai pembelajaran supaya nanti ke depannya kamu juga bisa untuk lebih waspada,
kau bisa untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyikapi semua perkara-perkara yang terjadi di dalam diri kamu saat ini. Dan yang terpenting, berbuat baik terus lanjut, tetapi ya kamu juga harus bisa untuk lebih selektif lagi. Dan kemudian bagaimana sikap kamu yang seharusnya kepada orang-orang ini? Ya sudah, nggak apa-apa, biarkan saja. Di sini ada kartu Knight of Wands yang aku lihat memang kamu juga harus bisa untuk lebih terfokus saja dengan apa yang saat ini menjadi perjalanan kamu. Nggak perlu terlalu melihat ke belakang, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kamu juga harus fokus dengan lembaran baru, karena ketika kamu bisa lebih fokus dengan lembaran baru, tentunya juga akan bisa membawa dampak yang baik, akan bisa membawa dampak yang positif untuk diri kamu di posisi kedepannya. Jadi ya memang saya rasa seperti ini yang harus kamu pahami, dan juga seperti ini yang memang seharusnya untuk kamu lakukan pada kondisi saat ini. Dan yang jelas adalah tetap bersyukur dengan segala hal yang positif, tetap bersyukur dengan segala hal yang baik yang bisa terjadi, dengan segala hal baik yang bisa muncul di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kamu nggak perlu takut gitu loh dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan fitnah yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang ini. Jadi ya memang agak sedikit nyeseknya adalah orang ini adalah orang yang pernah kamu tolong, pernah kamu bantu, tetapi sekarang malah justru memfitnah kamu, membicarakan kejelekan kamu dan terkesan menjatuhkan kamu. Jadi ya memang lain kali kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, lain kali kamu harus bisa untuk lebih berhati-hati dan jadikan ini sebagai pembelajaran supaya kedepannya kamu tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Apalagi kamu juga bertemu dengan orang-orang yang agak tricky pada kondisi di beberapa waktu ke depan. Dan yang jelas berbuat baik kamu itu pasti akan mendapatkan balasan. Dan kamu harus meyakini sebentar lagi kamu juga akan mendapatkan berbagai macam balasan-balasan yang baik. Kamu akan mendapatkan berbagai macam balasan-balasan yang positif dari orang-orang yang nantinya tanpa kamu duga bisa membantu kamu menghadapi semua permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi ya percaya semua kebaikan kamu tidak sia-sia, semua akan ada balasannya, dan kamu juga akan mampu untuk memperoleh beberapa hal baik dan juga akan memperoleh beberapa hal yang positif yang akan terus muncul, yang akan terus terjadi di dalam diri kamu ke depannya. Dan tetap bersyukur, sebentar lagi memang kamu juga akan memetik hasil dari segala macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya tidak perlu merasa khawatir dan juga tidak perlu merasa takut. Karena apa? Perbuatan baik kamu juga pasti akan selalu saja mendapatkan balasan yang setimpal. Kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas dengan keburukan. Jadi ya sesimpel itu hukum alam yang ada di sekitar kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Semoga hal baik selalu terwujud dalam diri kamu. Jaya Jaya Wijayanti, Lepurdini Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.